Ya, saya percaya setiap kita bersuka cita, amin. Kurang keras suaranya, amin. Ya, sudah sarapan semua? Ya, kalau belum habis ini kita makan ya. Puji Tuhan. Saudara, berapa banyak dari antara Bapak Ibu yang baru menyadari, oh sekarang udah bulan Desember? Ada yang sadar? Atau kayaknya nggak tahu dah ini bulan apa? Halo? Sadar ya? Saudara, kita sudah ada di penghujung tahun 2022 ya. Sudah banyak hiasan-hiasan Natal, bukan hanya di gereja tapi di beberapa tempat umum ya. Saudara bisa melihat, menandakan tahun akan segera berganti, 2023. Waktu menjelang akhir tahun ada dua yang terjadi biasanya, saudara. Yang pertama, berita tentang tahun 2023 akan terjadi seperti apa ya. Kita sama-sama dengar beritanya, waduh, gelap katanya ya. Tinggal nyalain lampu padahal terang. Ya. Yang kedua, kita dengar berita apa lagi, saudara? Resolusi 2023. Di tahun 2023 saya akan begini. Saya berdoa supaya 2023 terjadi begini. Nah, tapi bicara soal itu semua sebenarnya tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita perlu belajar ya, di sepanjang bulan ini, janji Tuhan tentang masa depan. Ya. Janji Tuhan tentang masa depan. Hari ini saya akan mendasari firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan sampai 34. Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan yang ke-34. Ayat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sering baca ya, mungkin sudah menjadi salah satu ayat yang dihafal ya, di dalam kepala. Kalau di luar kepala itu hilang berarti ya, lupa. Mari sama-sama kita baca 4 ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Sudah ketemu? Udah ya, mari baca bersama. 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca keseluruhan pasal yang ke-6, ya, mulai dari pasal yang ke-5, ini adalah pengajaran pertama Tuhan Yesus. Ya, setelah Yesus dicobai di padang gurun dan dia menang, Yesus mulai mengajar banyak orang. Dan mulai dari pasal 5 kita bisa melihat ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang pertama kali di depan banyak orang. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang Yesus khotbahkan ini, yang Yesus ajarkan ini adalah hal-hal yang bersifat prinsip. Adalah hal-hal yang bersifat mendasar bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan mengerti ayat-ayat yang disampaikan dalam pengajaran Tuhan Yesus ini. Mulai dari pasal 5, pasal 6, pasal 7. Ya, tapi hari ini kita akan melihat di bagian ini saja, yaitu tentang kekhawatiran. Ya. Tuhan Yesus memberikan prinsip-prinsip dasar bagi setiap kehidupan manusia supaya kita semua tahu bagaimana kita hidup di dunia ini yang sementara. Katakan sementara. Sementara. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Segala sesuatu dapat berubah dalam sekejap. Ya. Kemarin saya mendoakan seseorang, ya. Dan kondisinya sehat, bukan lagi sakit. Lalu tiba-tiba saya mendengar kabar sudah dipanggil Tuhan. Ya, keluarganya kaget. Ya, saya bilang, namanya dipanggil Tuhan pasti nggak ada yang tahu tanggalnya kapan, jamnya berapa. Ya. Lalu dipanggil Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kematian itu bukanlah hal yang menakutkan. Ya, justru disitulah kita bersyukur kita bisa kembali kepada yang menciptakan kita. Dan itulah kehidupan di dunia ini yang sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal dan semua dapat berubah kapan saja. Dan kita tidak dapat prediksi, unpredictable. Ya. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan perlu memperhatikan
apa yang Yesus ajarkan ini. Nah saudara, yang disebutkan oleh ayat-ayat ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Ya, kita hanya memperhatikan pasal yang ke-6 dan saya memotongnya mulai dari ayat yang ke-31. Kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya, semua bicara tentang kebutuhan primer, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ya, SPP, sandang, pangan, papan. Makanya waktu kita sekolah kita suruh bayar SPP. Itulah kebutuhan dasar kita, saudara. Punya sandang, punya pangan, punya papan. Dan mari kita perhatikan apa yang Yesus ajarkan supaya kita dapat benar-benar memahami bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Percayakah saudara bahwa Tuhan menjamin masa depan saudara? Yang percaya angkat tangan. Yang gak percaya gak usah angkat tangan. Yang gak punya tangan. Saudara, Tuhan menjamin masa depan kita, amin. Tapi apakah yang kita percaya hanya yang kita ucapkan saja? Berapa banyak saudara percaya? Amin. Tapi berapa banyak juga diikuti dengan yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Makanya perikop ini tidak bicara soal kebutuhan sandang pangan papan. Tapi perikop ini bicara tentang hal kekhawatiran. Kenapa saudara? Karena SPP ini, sandang pangan papan ini, itulah yang sering membuat manusia mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Dan saya mau katakan bahwa selama kita hidup di dunia ini, mungkin saja kita akan mengalami atau mendapati hal-hal yang seperti ini terjadi. Ya. Saudara, setiap upaya manusia, upaya kita semua dalam memenuhi kebutuhan dasar ini dapat membuat kita khawatir. Ya. Kenapa saudara? Karena kita diperhadapkan dengan kompetisi. Ya. Betul nggak? Kalau kita kerja, ada juga orang lain yang bekerja. Kita menduduki sebuah jabatan, ada orang lain yang juga menginginkan jabatan kita. Waktu kita sekolah, diberikanlah peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Semua berkompetisi. Betul ya? Nah sekarang persoalannya adalah apakah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam pemenuhan kebutuhan sandang pangan ini, kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam kelompok orang-orang yang takut, gelisah, khawatir, dan sebagainya. Itu baru pemenuhan kebutuhan dasar, saudara. Belum lagi kalau kita lihat sosial media. Ya. Orang punya HP baru, wah kayaknya keren. Bagusnya sih saya punya juga. Oh mobilnya keren. Bagusnya sih saya kepingin punya juga. Oh rumahnya bagus, oh bajunya bagus, oh tasnya bagus. Bagusnya sih saya punya juga. Ya. Adanya dorongan dari dalam diri kita sebagai manusia daging untuk memiliki yang namanya iri hati. Apa yang orang lain punya, kita kepingin punya. Apa yang orang lain capai, kita kepingin juga capai. Ya. Sekali lagi Bapak Saudara, ini tidaklah salah. Menjadi salah adalah ketika kita menginginkan ini semua jauh lebih daripada kita menginginkan Tuhan. Ya. Makanya hari ini kita perlu belajar bagaimana kita menyikapi tentang masa depan ini. Ketakutan dan kekhawatiran tidak dapat mengubah apa-apa, saudara. Ya, saya belajar banyak hal dari orang-orang yang sudah lebih dahulu usianya daripada saya. Dan mereka berbagi pengalaman bahwa apa yang seringkali kita takutkan, apa yang seringkali kita khawatirkan, biasanya tidak terjadi. Biasanya tidak terjadi. Coba angkat tangan kanannya, saudara. Kanan. Ya, tepuk pundak sebelah kanan bilang, yang kamu khawatirkan gak terjadi. Angkat tangan kiri, tepuk yang sebelah kiri. Yang kamu khawatirkan gak terjadi. Saudara, mengkhawatirkan masa depan itu sama dengan menambah masalah dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena kita juga belum tahu esok aja kita masih ada apa enggak. Lusa aja kita bagaimana hidupnya kita juga gak ngerti. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kebanyakan orang memikirkan bagaimana atau apa yang akan terjadi dalam 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi ya, ini tidak salah. Tetapi menjadi salah adalah ketika kita fokus kepada hal yang jauh di depan kita, sementara yang ada di depan mata kita sendiri kita tidak memperhatikan.
Dan hari ini kita akan belajar tentang hal-hal demikian. Makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada dua kata yang menarik, yaitu hari ini dan cukup. Dan kita akan belajar Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi masa depan ini. Dan apa kata firman Tuhan. Ada 3 P yang saya akan bagikan pada hari ini. Yang pertama adalah percayakan hidup. Katakan sama-sama, percayakan hidup. Yang disebut sebagai orang Kristen belum tentu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya ulangi ya. Yang disebut sebagai orang Kristen, bahkan yang mengaku dirinya orang Kristen, belum tentu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dialah disebut sebagai pengikut Kristus atau Kristen. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sekalipun KTP-nya Kristen, belum tentu dia percaya kepada Tuhan. Nanti kita akan buktikan. Kalau kita ditanya percaya Tuhan, amin. Di mulutnya mengaku percaya, tapi dalam pikirannya, masa iya sih? Mana mungkin? Ah, mustahil. Tapi di mulutnya ngaku percaya. Ada amin? Amin. Tapi pikirannya terus berputar-putar. Gak mungkin lah. Masa iya Tuhan bisa? Benar atau benar saudara? Kebenarannya Pastor Robi ya. Banyak orang berpikir dalam pikirannya, mempertanyakan apakah Tuhan sanggup menolong saya? Apakah Tuhan bisa mengubah hidup saya? Dan saya mau katakan saudara, orang-orang yang mempertanyakan soal pemenuhan kebutuhan hidup ini adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus sanggup. Kita nyanyikan keren ya. Dia sanggup, Yesus sanggup. Apa? Melakukan perkara yang, kalau saya jadi Tuhan, saya tanya, masa iya sih? Ya. Untung Tuhan kita nggak iseng begitu ya saudara ya. Kita nyanyikan keren gitu loh. Bahkan kadang-kadang kita mendeklarasikan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Waktu menghadapi masalah, saya jadi Tuhan yang saya tanya, masa iya? Mana nih katanya lu percaya? Benar atau betul saudara? Itu kan yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Ya, kita berkata dengan yakin, percaya kepada Tuhan. Kita percaya, kita mengamini firman Tuhan, tapi seringkali dalam pikiran kita dan perbuatan kita tidak mencerminkan apa yang kita percayai. Orang-orang yang khawatir, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, pasti cenderung hidupnya capek. Ya, capek pikiran. Kenapa? Katanya percaya Tuhan, tapi pikirannya mikirin jalan keluar, akhirnya mumet sendiri, sakit kepala. Capek badan, udah usaha sana sini. Kerja keras dari pagi sampai pagi. Tapi hasilnya yang didapat tidak sesuai. Ya. Apalagi saudara, mengeluarkan uang ini itu tidak ada hasil. Capek hati, capek pikiran, buang-buang waktu, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita cenderung mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita cenderung berpikir masuk akal atau tidak. Kita cenderung berpikir jalan mana yang kita tahu harus kita ambil berdasarkan pengalaman kita. Atau berdasarkan cerita kesaksian orang lain. Padahal Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tapi seringkali kita tidak suka duduk di dekat kaki Tuhan. Karena apa? Karena menunggu itu membosankan. Rasanya sudah berdoa sekian lama kok Tuhan gak jawab-jawab. Rasanya sudah menjerit, berseru-seru kok Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Akhirnya membuat orang tuh menjadi capek. Capek segala-galanya. Kekhawatiran tuh membuat kita gelisah, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Dan seringkali kita menjadi orang-orang yang ragu dan bimbang. Saudara ingat ada satu peristiwa di mana
Yesus memanggil Petrus keluar dari air. Ingat saudara? Ya. Ketika murid-murid sedang berlayar, Yesus berkata, "Petrus, kemarilah." Petrus pikir itu kan hantu. Lalu Petrus kemudian keluar dari kapal dan berjalan di atas air. Semuanya tampak baik-baik saja. Tapi begitu angin bertiup, Petrus pun mulai tenggelam. Dan dia berteriak, "Tolong!" Itulah yang sering terjadi dalam hidup kita, Bapak Saudara. Dalam mulut kita, kita berkata, "Aku percaya." Tapi pikiran kita, hati kita, perbuatan kita tidak mencerminkan Yesus yang kita percaya. Maka kabar baiknya pagi hari ini, Bapak Saudara, daripada kita memikir masa depan yang masih jauh, yang mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi, pikirkanlah apa yang akan terjadi sebentar siang, apa yang akan terjadi sebentar sore, apa yang akan terjadi sebentar malam. Kenapa saudara? Karena semua yang akan terjadi di hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ditentukan dari apa yang saudara jalani di hari ini. Betul? Ada orang yang kerjanya suka tidur-tiduran, main game, nonton, berharap hidupnya wah sesuatu yang luar biasa. Anda tertipu oleh iblis. Nggak mungkin saudara. Maka dari itu kita perlu belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Masihkah kita berpikir kurang? Sementara harusnya kita bisa berkata cukup. Minggu lalu Pastor Darwin berkata, dunia orang mati tidak akan pernah puas. Dunia orang mati itu maksudnya apa? Kehidupan orang-orang yang menuju kepada kebinasaan berdasarkan keinginan daging dan keduniawiannya. Nggak akan pernah puas. Tapi lihat ayat ini saudara. Perhatikan ayat ini. Yesus berkata apa? Bapamu yang di sorga tahu. Kenapa Yesus harus menyebutkan ayat ini, ayat 32? Supaya saudara sadar bahwa saudara adalah anaknya. Yesus berkata dengan jelas, Bapakmu. Bukan Bapakku loh ya. Yesus gak bilang Bapakku yang di surga. Tapi Yesus bilang apa? Dengan kata lain Yesus mau menyadarkan orang-orang yang mendengarkan pada saat itu. Bapakmu yang di surga, Allahmu, tahu bahwa kamu perlu semuanya itu. Ini bukan hanya bicara soal hubungan ayah dan anak, bapak dan anak. Tapi di dalamnya ada yang lebih dalam lagi, yaitu soal tanggung jawab. Kita saja sebagai orang tua bertanggung jawab memikirkan anak-anak kita. Apalagi Bapa yang di surga. Makanya dia menyatakan dirinya, Bapakmu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yesus menyatakan dirinya dan Allah yang di sorga. Bahwa dia tahu kita semua ini perlu. Jadi jangan sampai kita berpikir dan kita berdoa, Tuhan tahu gak sih? Tuhan peduli apa enggak sih? Karena Alkitab ini dengan jelas berkata Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu perlu semuanya. Semuanya itu bukan mobil, rumah, mewah gitu, bukan saudara. Tapi sandang, pangan, dan papan ini. Karena yang Yesus ajarkan tentang kekhawatiran ini adalah soal makan, minum, dan pakaian, dan tempat tinggal. Alkitab berkata, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kita semua butuh makan, pakaian, tempat tinggal. Itu saudara. Mungkin saudara berpikir, ya itu kan Bapa hanya tahu, Tuhan cuma tahu. Tapi belum terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah menggerakkan hati Tuhan. Supaya berkat yang ada di atas kepala ini turun kepada kita. Ingat saudara, setiap pagi
dia mengatur berkat buat setiap anak-anaknya pada waktu tidur. Ya. Jadi setiap kita nih Bapak Ibu Saudara sudah punya berkat yang harus dinikmati di hari ini. Ya. Kesehatankah, damai sejahterakah, sukacitakah, pertolongankah, jalan keluarkah, dan lain sebagainya. Sudah ada di atas kepala kita ini berkat. Karena dia sudah atur. Tapi seringkali waktu kita bangun tidur, yang kita lakukan adalah cari berkatnya dulu. Bukan cari yang kasih berkatnya. Gak usah nunggu kemarin-kemarin. Coba ingat pagi hari ini siapa yang bangun tidur berdoa. Gak usah angkat tangan. Masih ingatkah saudara bangun pagi untuk berdoa? Atau jangan-jangan, oh iya ya, lupa. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Maka percayakanlah masa depan saudara kepada Allah yang Maha Tahu. Kita nggak tahu kok. Percayakanlah sama yang Maha Tahu. Kalau saudara benar-benar yakin dan percaya bahwa Dia adalah Allah, yang namanya El Shaddai itu, hati kita tidak lagi diliputi dengan ketakutan dan kebimbangan. Karena apa? Karena Dia Maha Tahu. Yang perlu kita lakukan siang hari ini, serahkanlah remote kontrol hidupmu, kendali hidupmu kepada Tuhan. Biar Dia yang mengendalikan hidup saudara, bukan kita lagi. Kenapa? Karena kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Dialah yang menjadi pemilik atas hidup kita. Yang pertama, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-33, dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengar baik-baik. Saat kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan memperhatikan hidup kita. Saya ulangi, saat kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan memperhatikan hidup kita. Tapi seringkali karena kita tidak mengutamakan Tuhan, pikiran kita, fokus kita teralihkan. Sehingga apa? Pagi-pagi buru-buru cari uang. Kita tidak lagi konsen dengan apa yang sebenarnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Siapa yang pagi-pagi baca Alkitab? Wah, mana sempat Pak? Bisa terlambat. Karena sesuatu yang kita tidak anggap penting, maka kita tidak memprioritaskannya. Kalau saudara tahu berdoa itu penting, saudara akan prioritaskan. Kalau saudara tahu baca firman itu penting, saudara akan lakukan. Kalau saudara tahu ibadah itu penting, saudara akan korbankan yang lainnya. Betul apa benar? Seringkali karena kita tidak menganggap hal-hal yang bersifat rohani ini penting, kita tidak melakukannya karena kita pikir ini bukan yang utama, ini bukan prioritas. Akhirnya fokus kita teralihkan. Saudara, inilah yang sebenarnya harus kita upayakan di dalam hidup kita, yaitu supaya Kristus memerintah atas hidup kita dan kita mentaati firman-Nya. Ya. Kenapa saudara? Karena Allah menghendaki setiap kita untuk hidup sesuai dengan tata cara kerajaan Allah. Firman Tuhan, tata cara kerajaan Allah bilang apa? Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Tapi kan seringkali kita berdebat. Oh ya gak bisa dong. Nanti dia besar kepala. Nanti dia malah injek-injek saya. Saudara, selama kita tidak bisa mengikuti aturan kerajaan Allah, mungkinkah kita tinggal di dalam kerajaan itu? Gak mungkin, saudara. Kalau saudara mungkin belum punya bayangan, saya kasih contoh yang paling mudah. Kerajaan Inggris. Kita dengan Tuhan itu kerajaan, ya, dominion. Namanya kan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Jadi kita harus punya konsep kerajaan itu seperti apa. Hanya karena kita tinggal di Indonesia, konsepnya republik. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa hidup kita adalah konsepnya kerajaan, di mana Allah itu menjadi raja dan perkataannya adalah perintah. Ya, saudara dengar Ratu Inggris sebelum dia meninggal. Semua yang diomongin ratu adalah perintah.
yang tidak mengikuti apa yang diucapkan ratu, bisa nggak tinggal di Inggris? Kalau kita hidup dalam kerajaan sorga, tapi saudara katanya sebagai warga kerajaan sorga, saudara nggak mau ikuti aturan kerajaan itu, mungkin nggak saudara tetap tinggal di dalam? Didepak saudara. Kenapa? Karena sistem kerajaan menganut sistem tunggal. Raja. Mutlak. Absolut. Tidak bisa di demokrasi. Saudara mau demo? Cobain aja. Diangkut saudara. Salah satu keluarga kerajaan Inggris yang menentang ratunya sendiri, neneknya sendiri. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Didepak. Dan akhirnya secara halus memilih mengundurkan diri sebagai anggota kerajaan. Betul nggak? Kita nggak mau ikutin firman Tuhan, tapi kita mau tetap menjadi warga kerajaan sorga. Anda ini siapa yang ngajarin? Kalau kita mau masuk dalam kerajaan sorga, maka kita harus ikuti aturan-aturan dalam kerajaan sorga itu. Makanya ikutlah Bible Talk saudara, supaya belajar. Ikutlah cell group supaya mendalami. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak mengerti, akhirnya kita tidak bisa menjadi warga kerajaan itu sendiri. Saudara mungkin punya konsep begini, kan saya sudah percaya Yesus pasti diselamatkan. Jadi saya berbuat dosa, saya salah, ya nggak apa-apa. Siapa yang ngajarin saudara? Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang akan masuk. Hati-hati saudara. Jangan kita dibodohi oleh iblis. Jangan kita ditipu oleh iblis. Jangan kita pikir, oh ya sudah, yang penting sudah percaya Yesus, pasti selamat. Mau hidupnya aur-auran berantakan nggak apa-apa. Nanti selamat. Baca Alkitab dengan benar, saudara. Ya. Jadi kalau kita pikir, oh itu kan tapi masih nanti Pak. Itu kan hidup di sorga itu nanti setelah kita mati. Saudara dengar. Kita bisa memutuskan itu selama di bumi. Setelah saudara nafasnya berhenti, Anda tidak bisa memutuskan apapun dalam hidup saudara. Apa buktinya Pak? Anda nggak bisa pilih peti mati yang saudara mau tempatin. Kalau Anda mau pilih peti mati, selagi saudara hidup. Betul? Anda mau pilih dikubur atau dibakar, dikremasi. Apakah Anda bisa pilih setelah saudara meninggal? Saat saudara masih hidup, saudara bisa pilih. Begitu juga untuk mengikuti firman Tuhan, saudara putuskan selagi saudara hidup. Bukan waktu nafasnya udah berhenti baru mikir, oh iya, mau selamat, mau masuk surga. Makanya firman Tuhan bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang dipilih? Saya bukan lagi menakut-nakuti saudara, tidak. Saya bicara apa yang ada di dalam Alkitab. Ya. Ini fakta, saudara. Banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia sudah memberikan teladan bagaimana seharusnya kita hidup di dunia. Saudara tahu, sebelum Yesus memulai aktivitasnya, apa yang Yesus lakukan? Apa? Betul. Berdoa. Makanya tadi saya tanya, siapa yang bangun pagi berdoa? Kalau saudara bangun pagi, saudara beraktivitas, saudara nggak berdoa, selamat. Anda lebih hebat dari Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan saja, pagi-pagi benar, Dia pergi ke atas bukit, Dia berdoa. Yesus yang adalah Tuhan, menjadi manusia, Dia berdoa. Loh kok bisa-bisanya? Kita yang katanya anak Allah, bangun tidur, nggak pakai berdoa. Hebat apa hebat, saudara? Itu. Makanya banyak orang tidak menyadari akan hal ini.
Karena mikirnya apa? Yang penting percaya Yesus, titik. Yesus yang mana yang saudara percaya? Apakah Yesus dari Nazaret atau Yesus dari Brasil? Sama-sama Yesus namanya. Hati-hati saudara. Kita bisa memutuskan perjalanan hidup kita selagi kita masih punya yang namanya nafas ini. Kalau saudara pikir, masih lama, masih jauh. Tiba-tiba, koma. Saudara mau memutuskan apa? Mau minta ampun aja, nggak bisa ngomong. Selagi kita sehat, sadar. Sadar. Udah ngomongnya berapi-api begini masih nggak tobat juga. Waduh, hebat saudara ini ya. Yesus pagi-pagi selalu pergi ke bukit untuk berdoa sebelum dia memulai pelayanannya. Itu yang pertama contoh. Contoh yang kedua yang saya kasih. Waktu Yesus mengajar, ada 5.000 orang laki-laki di sana. Kemudian murid-murid bilang, "Guru, suruhlah mereka pergi ke kota, ke desa untuk mencari makan." Yesus bilang apa? Kamulah yang harus memberi makan. Apa yang ada pada kita? 5 roti dan 2 ikan. Kalau saudara yang diperhadapkan gitu, apa yang saudara lakukan? Ya, mana cukup. Terima gaji tanggal 1. Ya, mana cukup. Tapi lihat yang Yesus lakukan. Waktu dia terima 5 roti dan 2 ikan, dia tengadahkan ke atas. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Gak heran kalau kita yang tidak seperti itu, kita selalu berkata, kurang. Kenapa? Karena kita selalu bilang, ya mana cukup. Tapi lihat Yesus. Dia tengadahkan dan dia bilang, terima kasih Tuhan. Belajar untuk bisa berkata, cukup. Kalau kita gak bisa berkata cukup, ya selalu kurang. Mau punya uang 100 triliun pun, saudara kan pasti merasa kurang. Kalau saudara dengar berita, misalnya, kalau saudara memperhatikan ya, misalnya, Mark Zuckerberg yang punya Facebook, dalam waktu 1 tahun dia kehilangan sekian triliun. Dia pusing gak saudara? Enggak. Kita yang pusing bacanya. Gila, duit segitu hilang. Benar apa benar? Lihat duitnya aja belum pernah. Tapi dia hilang duitnya. Tenang-tenang aja tuh. Kenapa? Karena bisa berkata, cukup. Saudara udah punya rumah. Bisa gak saudara berkata, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rumah yang Tuhan berikan. Atau bilang, ya kecil nih rumahnya nih. Mesti yang lebih gede lagi nih. Halo? Halo? Belajar berkata, cukup. Ibu-ibu, kalau mau pergi ke pesta, buka lemari, bilangnya apa? Nggak ada baju lagi. Harusnya berkata, cukup. Mohon maaf nih yang mau nikah ya. Bisa nggak kita berkata cukup? Kadang-kadang sulit ya Bapak Ibu. Contoh gini. Saudara bilang nggak punya uang. Coba ngomong, nggak punya uang. Nggak punya uang saudara sama saya lo beda loh. Mungkin di rekening saudara di ATM, di bank masih ada 5 juta misalnya. Saudara bilang, wah udah nggak punya uang nih. Tapi buat saya, masih punya uang nih. Kenapa? Karena kita punya standar yang berbeda. Tapi apapun standarnya, saya mau ajarkan siang hari ini, berkatalah cukup. Jangan saudara lihat, ya tinggal 5 juta lagi. Mana cukup? Cukup. Ada amin saudara? Kurang ikhlas. Saya mau ajak saudara membuka sebuah ayat. Mungkin saudara sudah pernah membaca atau mendengar saya sampaikan. Lukas pasal 3 ayat 14.
Lukas pasal 3 ayat 14. Baca sama-sama. Dan bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras dan kurang kencang. Cukupkanlah dirimu dengan. Siapa yang kalau ngelihat transferan gaji bilang, ya nggak cukup nih. Ya tanggal 3 juga lewat nih. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau saudara merasa nggak cukup, pindah kerja saudara. Jangan protes. Halo? Turutilah firman Tuhan. Dengar baik. Turutilah firman Tuhan. Seperti saudara ingin keinginan saudara dituruti. Saya ulangi ya. Turutilah firman Tuhan. Sebagaimana saudara ingin keinginanmu dituruti oleh Tuhan. Kalau saudara kepingin Tuhan menjawab doa saudara, lakukanlah firman Tuhan. Kalau saudara ingin Tuhan membela saudara, lakukanlah firman Tuhan. Turutilah firman Tuhan sebagaimana saudara ingin doamu dijawab oleh Tuhan. Gak bisa Pak. Harusnya Tuhan lebih dulu. Dia sudah mati. Dia sudah bangkit buat saudara. Kalau saudara benar percaya kepada Tuhan, lakukan bagian saudara. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya buat hidup saudara. Seringkali kita berpikir, Tuhan dulu dong. Sembuhkan dulu dong, baru saya mau ikut Tuhan. Berkati dulu dong, baru saya mau melayani. Jawab dulu dong doa saya, baru saya mau sungguh-sungguh. Saya sering melayani di rumah sakit, saudara. Di ICU. Beberapa orang yang masih dalam kondisi sadar walaupun sudah berat, dia selalu berkata, kebanyakan berkata, kenapa Tuhan gak sembuhkan saya? Kenapa Tuhan membiarkan saya seperti ini? Wajar gak? Wajar. Jangan bilang gak wajar loh, wajar. Dia yang ngalamin kok, kita yang gak ngalamin kita bilang, oh gak wajar, gak bersyukur. Ketuk juga kepalanya. Dia yang ngalamin sakitnya, wajar dong kalau dia tanya, Tuhan kenapa gak sembuhkan saya? Wajar. Tapi balik lagi kita tanya, sudahkah kita hidup melakukan firman Tuhan? Kalau belum, ya jangan protes. Kok Anda sepertinya seolah-olah bisa nipu Tuhan? Sembuhin dulu dong, baru saya mau sungguh-sungguh. Berkati dulu dong, baru saya mau melayani. Emang setelah diberkati melayani? Ya itu tadi, makanya kan karena kita lebih hebat dari Tuhan ya, bangun pagi gak pakai berdoa, kita pikir kita bisa nipu Tuhan. Ya, kita ngomong janji Tuhan nih janji. Pokoknya kalau ini Tuhan jawab doa saya akan begini. Emang setelah dijawab doanya bakal begitu? Itulah, karena kita lebih hebat dari Tuhan, kita pikir kita bisa nipu Tuhan. Wong pagi aja bangun gak berdoa, kan lebih hebat dari Yesus. Benar gak saudara? Halo yang pagi-pagi belum berdoa? Pulang dari gereja ini, bertobatlah. Ya. Saudara, sini pernah jadi karyawan? Pernah kerja? Ngelamar kerja pernah? Pernah ya? Saudara ngelamar kerja, tahu gak? Waktu saudara masukin, pasti gue diterima. Pasti gue diterima. Atau saudara ngelamar di beberapa tempat? Yang pernah kerja? Halo? Kalau saya ngelamar di beberapa tempat. Mana yang diterima saya nggak tahu. Tapi kan saya berusaha. Betul nggak? Saudara gitu nggak? Atau saudara masukin satu lamaran, pasti terima? Kalau saya sih begitu. Ya. Kenapa? Karena saya benar-benar tidak tahu perusahaan mana yang mau terima saya. Makanya saya mencoba masukin lamaran. Kalau saya tahu perusahaan ini pasti bakal terima saya, garansi 3000%. Ngapain sih mesti ngelamar sana sini, interview sana sini? Karena saya tidak tahu, saya ngelamar. A, PT B, PT C, PT D. Tapi saya nggak tahu mana yang terima. Kenapa?
Karena itu menunjukkan kita sebagai manusia terbatas. Kita nggak tahu hari esok, makanya nggak usah mikirin jauh-jauh lah. Kita nggak tahu 5 tahun lagi. Wong kita aja nggak tahu kita ngelamar kerja perusahaan mana yang mau terima. Betul nggak saudara? Jangan sok pinter. Kita pikir, 5 tahun lagi bakal begini. Tenang. Ya, saham pasti naik. Investasi pasti bagus. Wong kita ngelamar kerja aja kita nggak tahu diterima apa enggak. Kok bisa meramalkan yang jauh di depan? Seringkali kita dibohongi oleh iblis dengan hal-hal yang seperti ini, saudara. Makanya belajar percayakan hidup kita kepada Tuhan. Prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Sekali lagi, semuanya ini bukan segala macam hal yang hedonis, bukan. Semuanya ini sesuai dengan ayatnya. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau saudara berpikir ayat ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Gua makin kaya raya. Rumah gua tambah banyak. Ingat, prinsip kerajaan Allah adalah cukup. Kalau saudara tidak pernah merasa cukup, mau punya rumah 5, mau punya mobil 3, tetap tidak akan pernah puas. Percayalah saudara, Yehova Jireh, Dia akan menyediakan pertolongan pada waktunya. Bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Yang terakhir saudara. Yang pertama tadi, percayakan hidup. Yang kedua, prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga adalah perhatikan hari ini. Saudara, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena firman Tuhan berkata begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan memberikan masa depan, dimulai dengan Tuhan memberikan yang namanya hari ini. Kalau kita bisa menjalani hari ini, pasti kita akan bisa menjalani hari depan. Kita akan bisa menjalani hari esok. Dan kebanyakan orang menaruh perencanaan kepada hal-hal waktu yang jauh di depan. Sementara nggak punya planning di hari ini mau ngapain. Mau hidupnya bagaimana. Padahal yang harus kita perhatikan adalah hari ini. Waktu saya baca dalam terjemahan aslinya, dalam Alkitab bahasa Yunani, tertulis begini saudara. Nah itu tadi bahasa Yunaninya. Sekarang bahasa Indonesianya. Kecukupan hari ini adalah masalah yang sesungguhnya harus kita hadapi. Ayat 34 ini. Dalam bahasa Yunani disebutkan kecukupan hari ini adalah masalah yang sesungguhnya harus kita hadapi. Agak beda-beda ya terjemahannya ya. Yang Tuhan mau adalah kita memperhatikan hari ini. Bukan kemarin, bukan besok, bukan minggu depan. Tapi hari ini. Kenapa? Karena kesusahan, kecukupan hari ini adalah masalah yang sesungguhnya yang harus kita hadapi. Memikirkan masa depan boleh nggak? Boleh. Ya, jangan bilang ntar nggak boleh. Ya, boleh. Tetapi saya mau kasih tahu, memikirkan masa depan hanya akan menambah masalah dalam pikiranmu. Kenapa? Karena itu tadi, yang kita pikirkan di masa depan belum tentu terjadi. Ya. Makanya kita perlu memikirkan tentang bagaimana hari ini. Dan Alkitab berkata ayat 25, hidup itu jauh lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting daripada makan. Hidup itu lebih penting daripada tempat tinggal. Mana yang lebih penting buat saudara? Hidup atau makan? Masa sih? Bukannya di dalam benak kita sekarang, habis ini makan apa ya? Makan di mana ya? Lebih penting mana, hidup atau pakaian? Wih, nilai rohani semua loh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hidup itu jauh lebih berharga saudara. Kenapa hidup itu jauh lebih berharga? Karena kita memiliki nafas yang dihembuskan oleh Allah sendiri. Saudara gak bisa cari nafas di luaran sana kalau Tuhan tidak menghembuskan. Hidup itu jauh lebih penting saudara. Dan bagaimana kita mengisi hari ini itu jauh lebih penting. Sekali lagi, bukan tidak boleh memikirkan
masa depan. Kita perlu punya perencanaan. Tetapi ketika masa depan itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan atau membuat kita khawatir, cemas, dan sebagainya, itulah yang tidak perlu. Kenapa? Karena itu hanya akan menambah beban di dalam pikiran kita. Tuhan itu gak pernah memberikan beban sekaligus. Mengizinkan beban itu sekaligus datang dalam hidup kita, enggak. Makanya dia berkata hari demi hari. Supaya apa? Supaya kita dapat melaluinya. Kalau kita berpikir tentang hal-hal yang jauh, sementara yang di depan kita aja kita nggak bisa atasi, nggak bisa selesaikan, percuma, saudara. Tuhan mau kita hidup hari demi hari. Kalau kemarin kita dipelihara Tuhan, hari ini kita juga akan dipelihara Tuhan. Besok pun Tuhan akan pelihara hidup kita. Ada amin? Tuhan memberkati kita semua.